Halo guys, jumpa lagi di channel saya Sutisna Review apa aja. Ya oke, kali ini kita mau update nih part ketiga ya dari apa sih namanya? Dari gimana saya ngerjain saxophone ini untuk di general cleaning, oil dan setting. Di part 1 buat yang belum lihat videonya, saya buat overview sedikit tentang saksofonnya, terus apa aja minus-minusnya. Nah di part 2 saya udah kerjain salah satu minusnya nih guys, yang ini ya, yang apa sih ini, yang octave key-nya yang bengkok. Terus part ketiga ini kita mau bongkar nih semua, gimana caranya, apa aja yang dibutuhin. Oke, kita mulai aja. Tapi sebelumnya saya kayaknya di overview part 1 tuh kayak agak kurang ngejelasin sebenarnya kayak gimana sih minus-minus saxophone tuh kalau habis dipakai ya. Maksudnya setelah dia di servis atau ganti pad atau saxophone baru, itu kan biasanya 100% playable ya. Playable tuh dalam arti mekanismenya enak semua, terus padnya juga rapat kalau ditutup. Nah ini hasil pemakaian beberapa bulan atau beberapa tahun ya, aku lupa ininya dari pemiliknya, nggak ngasih info juga, aku juga lupa berapa lama nih. Tapi kira-kira kayak gini, saxophone tuh kalau awalnya rapet banget pada saat dipencet, dan dia seiring waktu bakal jadi nggak rapet gitu ya, jadi kayak ada bocor-bocor dikit. Ini di part 1 saya kurang jelas ngasih lihat bocornya karena posisi kameranya saya kurang tepat kali ya. Nah ini saya mau kasih lihat sedikit ya guys nih. Nih kalau kita pencet yang ini misalnya. Nah ini kalau saya pencet tanpa power, tanpa tenaga, nih bakal berhenti di sini guys tuh. Kalian lihat nggak? Ada kayak jeda sedikit, dia kayak nggak rapet banget. Yang ini juga. Nah tuh, ya tuh, dikit sih guys. Ini juga. Nah, ini dikit itu di bagian bawah. Nah, nggak tahu nih di kamera ini, mudah-mudahan kelihatan. Nah di setting ini kerjanya kita kalau nggak ganti pad ya kita ratain lagi tuh padnya. Jadi ini bagi yang udah biasa mainin atau bagi si pemakainya kayak gini sih nggak masalah, karena dia pasti bakal mencetnya, dia kompensasi dengan mencetnya agak kencengan. Ini kalau mencetnya agak kencengan, dia rapat guys, tuh rapet ya guys. Tapi yang kita mau tuh sebetulnya kalau settingannya biar enak banget, kita sebetulnya tanpa neken aja dia rapet ya. Nah ini kita kenapa ini berhenti, biasanya bagian belakang, kalau depannya masih agak terbuka gitu, biasanya bagian belakangnya itu dia nyentuh duluan tuh guys. Nah mudah-mudahan kelihatan ya guys ya tuh. Nah itu yang kita mau ratain. Jadi gimana cara nyentuh pad itu depan, belakang, kiri, kanan bersamaan, sehingga mencetnya nggak perlu kenceng-kenceng supaya bisa apa sih, rapat. Nah okay. Nah gitu aja sih overviewnya secara singkat untuk apa sih namanya, menjelaskan yang saya rasa nggak terlalu jelas tuh di part satunya. Oke, untuk buka ini saya butuh beberapa alat. Saya rasa saya ada obeng ini yang biasa saya pakai, atau saya cari dulu ya, bentar. Nah oke, which one, obengnya udah nggak ada yang bagus nih guys. Oke, ini kayaknya yang ini atau yang inilah. Oke, kita butuh beberapa ukuran obeng. Ini saya udah lihat ya obengnya, ada yang obeng min. Rata-rata sih banyaknya butuh obeng min ya. Ini saya ada obeng min di beberapa ukuran. Kemudian nih ada obeng plus yang ini agak besar buat keyguard, dan yang agak besar kayak gini untuk nanti saya buka apa ini namanya, tamres ya, tamres tangan kanan. Oke, kita mulai aja. Kalian bisa lihat di sini ada satu tombol G yang udah saya buka, karena di video 2 saya jelasin saya bongkar octave key, yang mana kalau octave key-nya mau dibuka, ini posisi G ini ada di atas
tombol octave key ya. Jadinya dia harus dibuka dulu baru bisa buka octave key. Dan kalau buka saxophone juga gitu guys, tergantung mereknya, tapi biasanya saya buka dari bagian bawah ke atas ya guys, karena dia kayak numpuk-numpuknya gitu, numpuk, dan bagian bawah ini biasanya yang pertama kita buka karena dia yang numpuk bagian yang selanjutnya. Dia ada di atas yang bagian yang mau kita buka selanjutnya. Oke, yuk kita coba aja yuk. Kita mulai dari paling bawah. Ini bass dan B, tapi kita mau buka dari gis. Karena gisnya itu adanya di sini ya guys. Dia ngalingin bass dan B. Ya kita buka, dia pakai obeng min saja. I don't know if you can see this, but I will go ahead and put the screwdriver in and rotate. Nah, ini udah masuk, sudah dibuka. Oh ya, kita butuh tang juga ya guys. Kadang-kadang jadi kita ada tang yang kayak gini guys. Oh, sudah isi. Oh, ini tang yang ada ujungnya plastik, tapi kita juga punya tang yang kayak gini, yang biasa. Nah, ini kita pakai yang ujungnya plastik supaya ini rodnya enggak ini ya, enggak kayak, atau kita pakai yang biasa juga bisa sih, maksudnya supaya enggak lecet-lecet gitu guys. Nah, kalau udah rodnya lecet kayak apa sih namanya, itu pasti mekanismenya bisa jadi nggak lancar. Oke, ini satu kita udah copot. Ini namanya rod di dalam mekanisme, tapi ada juga di mekanisme yang kayak gini di B dan bass itu nggak pakai rod, dia pakai namanya pivot screw. Ya, kita coba lihat apakah benar yang ini pivot screw. Kadang-kadang ada beberapa merek yang selalu ngasih kejutan saja. Nah, ini B-nya. Kalian bisa lihat padnya masih lumayan bagus ya guys. Oke. Ini saya bakal taruh di sini secara berurutan karena nanti saya mau kayak setelah dicopot semua, nanti saya akan pasang berurutan juga secara terbalik. Ini pivot screw kayak gini guys. Tuh. Ini pivot screw, tapi saya juga ada pivot screw yang kayak let's see. Ada nggak di sini? Yang lebih besar. Oh, ini ada. Nih, tiap saxophone beda-beda ya pivot screw-nya. Tapi kalau saxophone modern atau saxophone Cina rata-rata kayak gini guys, yang bening ini. Yang bening apa silver gitu. Dan ini ukurannya beda-beda. Ini buatnya Negisawa. Ini buat Selmer. Karena saxophone Cina banyak yang copy Selmer ya. Jadi pivot screw-nya rata-rata kayak gini. Buat supaya tahu aja. Ini pivot screw biasanya saya yang udah dicopot saya masukin di kayak di sini supaya dia nggak hilang ya. Yang kecil-kecil saya gabungin, sementara yang gede-gede, yang besar-besar gini saya barisin supaya nanti gampang pasangnya lagi. Nah, ini sebelum dipasang kita untangle dulu, kita copot-copotin per-pernya supaya nanti pada saat udah copot dia enggak nendang gitu. Oke, ini masuk sana. Oke guys, nah mudah-mudahan nggak bosan ya ngeliatinnya, karena ya gini nah kerjanya. Kalau mungkin ada yang nanya, ngapain lu bang? Opsi Daisy. Ngapain lu bang kayak bikin video kayak gini? Ya ini kayak buat sharing aja biar orang bisa tahu gitu. Ini kan rahasia bang. Lu jadi kayak bocorin kerjaannya teknisi. Enggak juga sih. Kalau kalian kayak rajin dan browsing udah banyak guys yang kayak gini di luar negeri. Jadi kayak cuman sekedar sharing aja, dan enggak juga harus kalian ikutin kan. Kalian bisa langsung bisa cuman kayak buat pengetahuan buat saxophone kalian tuh gimana sih cara kerjanya, nggak cuman pakai aja. Ya kalau misalnya ternyata salah satu dari kalian ada yang merasa ini bermanfaat, bisa ngerjain saxophone sendiri atau bantu-bantu orang lain dari video saya kan, ya saya mudah-mudahan dapat kreditnya juga gitu guys. Kalau nggak ya kan jadi ilmu yang bermanfaat gitu ya guys. Nah ini keyguardnya kita buka. Ini namanya keyguard ya guys.
Oke, ini biasanya normally yang besi-besi semua kayak gini. Saya masukin ke kontainernya kayak gini. Kita masukin situ. Termasuk nanti bodinya, keyguard. Seharusnya kayak gini nih kita masukin juga. Tapi ini saya ada beberapa cara yang mau saya kerjain, yang saya mau kasih lihat ke kalian sebelum saya masukin. Jadi saya taruh situ aja dulu. Oke. Sekarang tombol cheese ya. Ini kita untangle dulu. Di apa ya? Untangle tuh dicopot ininya. Sangkutan pernya, jarumnya, needle spring namanya guys ya. Per jarum. Oke. Ini pivot screw-nya masuk ke sana seperti biasa. Ini tangkai cheese. Ini pad cheese-nya. Oke. Buat kalian yang penasaran nih, apa sih? Meja saya ini pakai mejanya apa ya? GRC ya? Apa sih namanya? Yang buat pagar itu. Dia nggak terlalu keras ya, jadi agak kalau kepentok-pentok saksofonnya secara kenceng ya mungkin bisa penyok, tapi kayak nggak ngegores gitu enaknya. Dia jadi aman lah buat saksofon nggak. Nah ini guys, salah satu yang banyak terjadi kalau kalian punya mekanisme kayak gini. Ini udah jalan sendiri, biasanya di dalamnya kotor terus, kayak kan ini bergerak muter, dia ikut muter, tapi dia nggak bakal bisa ikut muter kencengin kan, pasti mentok ya, dia pasti kebanyakan gerakannya keluar ya. Ini bahaya nih guys. Kalau ini rod panjang, dia mungkin nggak bakal bisa hilang, atau tapi kalau yang kayak gini guys, ini juga keluar sendiri. Ini biasanya kadang-kadang ada yang sampai hilang guys. Itu kalian yang harus perhatikan. Jadi kalian bisa kencengin lagi. Nah kayak gitu, masukin lagi. Tapi jangan terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng, ini nanti dia pivot screw-nya bakal ngedorong mekanismenya, dan mekanismenya ini bisa macet guys, nggak bisa lancar lagi gitu. Dan resikonya kalau kayak terlalu longgar gini, kayak gini, ini juga nanti bisa longgar. Resikonya adalah kayak gini guys, tuh lihat guys ya, ininya goyang, yang dimana pasti secara konsistensi padnya menutup ke lubangnya nggak akan konsisten. Kalau di sini mungkin nggak ya, tapi kalau dia kejadiannya di sini guys, misalnya yang di ujung satunya ini jadi kemana-mana ya guys, tapi nggak apa-apa ya. Nah, ups, belum ya, kita coba lagi. Kita ada beberapa kasus yang dianya kayak, nah kayak gini, goyang-goyang. Nah otomatis padnya ini bakal bergerak dari tone hole-nya, dan dia bakal nggak nutup secara sempurna ya tone hole-nya. Oke, tadi kayak off track aja ya. Kita mulai lagi yang bagian C dan decrease ya. Ini decrease, ini C. Kita buka. Ini nggak tahu nih videonya bakal berapa panjang ya guys, tapi nikmatin aja. Oke guys. Nah ini kita buka. Ini rod ya guys, isinya bukan pivot screw. Oke. Nah ini biasanya decrease dan C ini biasanya yang suka agak parah sih guys. Nah ini lumayan jelek nih guys. Ini padnya kurang bagus, kurang pas. Nanti ini kayaknya nih kita perlu ganti. Biasanya sealnya nggak sempurna kalau kayak gini guys. Nanti ini kita ganti. Kita mau, nanti saya kasih video lagi deh part selanjutnya cara ganti pad ini. Ini satu aja buat contoh ya guys. Nanti stay tune ya, makanya jangan lupa like, subscribe, tuh harus tuh guys. Nah ini nanti soalnya kenapa kalau begini biasanya nanti ada movement guys, kalau padnya nggak sesuai ukuran itunya, pad cupnya. Oke, kita buka sekarang ininya guys, apa namanya, keyguardnya, karena padnya udah kita buka. Guys, oke. Ini bang, lu masukin baut-bautnya ke satu tempat yang sama, nggak takut ketukar apa? Nah ini kesini,
Enggak sih, kalau kita soalnya kalau kayak bautnya itu biasa udah hafal ya. Kalau pivot screw biasanya atas ke bawah itu sama aja sih semuanya. Terus kayak kigatnya ini buat apa namanya ini, bautnya kigat juga sama aja sih biasanya. Tapi kadang-kadang ada yang beda, tapi nggak bakalan sampai kayak ketuker gitu guys. Karena udah biasa sih. Tapi mungkin kalau kalian belum pernah, pasti bakalan kayak ngira-ngira bingung gitu guys. Oke guys, nih sabar dulu ya guys, kita farming dulu. Sorry, itu konten untuk genre yang berbeda ya guys ya. Kita nah ini pentingnya sebenarnya punya ukuran obeng yang berbeda, karena kalau obengnya terlalu kecil dia bisa mocel ya guys. Tadi saya agak mocel dikit, untung ini cuma baut. Oh ini bukan mocel sih, kayak posisinya nggak pas aja. Nah kita giniin. Ini sebenarnya bautnya baut plus ya, cuman biasanya kalau baut plus malah susah nggak masuk gitu guys, kecuali pas banget. Oh tetap pakai yang tadi. Tadi karena kurang pas aja posisinya. Oke, nah sip, baut plus tapi bukannya pakai obeng min ya. It's okay, kadang-kadang itu yang diperlukan ya kita kerjain. Nih kita butuh obeng yang agak besar, obeng min untuk buka tamres ini. Jangan sekali-sekali buka tamres pakai obeng yang kecil, selain karena obengnya kalah nggak bakal muat. Kadang-kadang ininya yang kalah guys, jadi dia bisa mocel terus jadi kayak apa sih, nggak bakal bisa kepake lagi deh guys. Nah gitu, ini sebenarnya juga kurang gede guys ya, tapi untungnya dia tadi nggak setak jadi bisa. Nah ini harusnya yang ini tadi guys. Tuh, tapi ya udah kebuka lah. Oke, ini akan di situ. Sekali lagi nggak bakal ketuker, tenang aja gitu. Kalau saya sih udah biasa ngeliatnya, jadi sekilas aja udah tahu itu bakal di mana. Ini sekali lagi kita untangle. Gaya lu bang, bahasa Inggris mulu. Enggak guys, ini bukannya gaya guys, karena kadang-kadang saya tuh susah dapet padanan kata-kata dalam bahasa Indonesianya guys gitu guys. Nggak tahu kenapa. Ya gitulah, it comes natural in me. Nah ini bukan berarti saya jago bahasa Inggris, bukan. Oke, ini kita seperti biasa kita copotin guys. Kalau kalian maksa pakai bahasa Indonesia, kita copotin. Ini saya posisinya begini karena saya pengen kalian bisa tahu ya guys. Sebenarnya kalau saya biasa ngerjain sih saya pangku di sini guys, itu lebih gampang. Tapi ini saya taruh di atas meja supaya kalian bisa ngeliat gitu cara kerjanya. Sebenarnya paling nyaman sih emang di pangku. Oke, ini rod yang panjang nih guys. Ini panjang dan dia agak sedikit tricky ya guys. Kalau misalnya nariknya itu jangan sampai melengsong, nanti rodnya bisa apa sih namanya, bisa bengkok. Jadi ini panjang banget rodnya. Lihat ya guys. Nah tuh panjang kan, jadi jangan melengsong ke sono gitu. Kita harus nariknya kayak tegak lurus sama tempat dia keluarnya. Nah dan ini setelah rodnya copot dia bakal kayak fall apart gitu guys, crumble, apa sih, bakal berantakan lah istilahnya, bakal rontok tuh. Tapi kan nggak seru guys ngomong rontok gitu guys, emang rambut ya guys. Pokoknya dia bakal fall apart gitu guys kalau dia nggak ke hold dengan sempurna, dia bakal makanya ini saya pegangnya begini, karena kalau kayak begitu apa gimana dia bakal jatuh. Nih bagian bawahnya udah, kita mau bongkar bagian atasnya guys abis ini. Apa ya yang perlu dilihat nih buat kalian yang kayak penasaran, ini town hall. Ini ada yang putih, ada yang kuning gitu, ada yang hitam kayak gini. Ini biasanya ini udah mulai kayak ada residu kotoran dari spade apa air ludah kita, terus kotoran dari luar kayak macem-macem lah. Ini bakal kita bersihin. Biasanya pakai town hall file, tapi kita nggak pakai apply pressure yang terlalu. Kita kayak bersihin dikit aja.
kalau dianya udah rata. Tapi kalau belum rata biasanya kita ratain dulu. Lu ngomong apa sih bang? Gua nggak ngerti. Nah nanti di video selanjutnya ya saya kasih tahu caranya ya buat ngeratain tone hole ini. Jadi sebelum kita pasang padnya, jadi padnya itu kayak supaya pad itu kayak nutup sempurna di tone hole-nya, kan padnya harus rata. Logikanya padnya harus rata, tone hole-nya juga harus rata kan ya, dan dia nggak ada kotoran apa-apa. Nah kalau yang kayak gini, kita padnya nanti kita ratain, tone hole-nya kita ratain, terus kita bersihin kayak gitu. Dan kalau ternyata masih nggak rata juga, biasanya kita ganti padnya. Biasanya itu kerjaan general cleaning tuh kayak gitu. Nah, jadi kita misalnya kalau mau ganti pad atau mau setting pad, kita cek dulu nih padnya, tone hole-nya rata nggak gitu guys. Jangan langsung main pasang-pasang aja. Nanti di part berikutnya. Sekarang kita mau lanjut ke part yang ini guys, yang atas. Ini udah berapa menit ya, nggak tahu ya. Mungkin kalau udah 10 menit lebih kita cut di sini aja. Nanti saya mau bongkar yang atas sambil saya mau kasih tahu cara ini nih, ngeratain tone hole-nya dan ngecek gimana tone hole-nya tuh udah rata apa belum, gimana caranya. You guys, thank you for watching this video. Part ini part 3. Kalau kalian belum lihat part 1 dan part 2-nya, bisa klik di deskripsi, ada tuh. Thank you guys for watching. Bye bye.